Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, dalam Injil Yohanes, kisah pemilihan murid-muridnya, kita melihat bahwa sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia sudah mengenal bagaimana murid-murid ini. Demikian juga Tuhan sudah mengenal kita. Kita juga mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, mengimaninya, seharusnya tidak ada rasa ragu bagi kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Yang ada hanya keyakinan, percaya bahwa hidup kita akan penuh dengan kedamaian. Sehingga kita percaya hidup bersama Tuhan akan penuh dengan kedamaian. Perjalanan hidup kita akan terberkati. Bahkan tidak hanya hidup. Kalimat yang sering kita gunakan adalah beristirahatlah dengan damai. Artinya menghadapi kematian pun kita akan menerimanya dengan kedamaian. Begitu indahnya kita imani kehidupan itu jika kita berjalan bersama Tuhan. Dan di pagi hari ini demikianlah firman Tuhan ini mengajak kita, mengajak orang Kristen di Ibrani, jangan pernah ragu hidup bersama Tuhan. Meskipun sebenarnya firman Tuhan ini tidak sedang mengatakan kepada kita hidup bersama Tuhan itu akan mulus-mulus saja, tidak. Tetapi dia mengatakan, firman Tuhan berkata, jangan pernah ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Karena memang hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Tidak ada pilihan bagi orang Kristen untuk memilih mau dia jahat atau baik. Tetapi sudah menjadi keharusan bagi kita hidup menurut firman Tuhan. Kisah dalam Yosua ketika dikatakan pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Itu hanya karena kekerasan hati bangsa Israel yang tidak mau dekat kepada Tuhan, yang tidak mau sadar atas apa yang terjadi selama 40 tahun bersama Musa. Sehingga Yosua berkata, pilihlah, tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah kehidupan kita, sejak kecil sampai kita dewasa, sampai tua, harus tetap berjalan bersama Tuhan. Di kalimat berikutnya, firman Tuhan berkata, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan muncul kepahitan. Tentu hal ini juga berdasarkan apa yang terjadi di Alkitab. Orang-orang yang mulai bergeser dari jalan Tuhan, dia akan menemukan kepahitan, dan kepahitan ini akan menimbulkan kerusakan yang lain. Kisah pertama di Alkitab adalah Kain dan Habil. Di mana ketika dia memiliki persoalan dengan dirinya, Tuhan tidak menerima persembahannya. Dia tidak memiliki persoalan dengan Habil. Dia hanya memiliki persoalan dengan dirinya sendiri sehingga persembahannya tidak diterima. Seharusnya dia memperbaiki dirinya. Demikian firman Tuhan menyapa, ada apa? Perbaiki dirimu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Jangan ada niat-niat yang buruk. Tetapi yang dia lakukan bukan memperbaiki diri, tetapi menimbulkan kerusakan yang baru, menimbulkan persoalan yang baru, membunuh adiknya sendiri. Demikianlah ketika manusia itu menemukan jalan yang sulit, ketika dia orang percaya, dia akan berkata, bersama Tuhan
aku akan mampu menjalaninya. Sesulit apapun perjalananku, jika aku mengandalkan Tuhan, aku pasti bisa melaluinya. Di Amsal juga ditekankan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ataupun dalam Yeremia, jangan mengandalkan pikiran manusia. Tetapi ketika manusia mengandalkan pikirannya, muncul kepahitan. Yang dia timbulkan adalah kerusakan, kerusuhan, ataupun kepahitan yang baru. Karena kenyataannya adalah ketika kita menemukan kepahitan itu, bisa jadi kita merusak kehidupan orang lain. Bisa jadi kita merusak persekutuan orang lain hanya karena apa? Karena memang kita merasa tidak mampu menjalani persoalan itu sendiri, sehingga kita mencari orang lain untuk ikut dalam persoalan itu. Bisa lebih besar lagi, orang yang dekat kepada Tuhan pun bisa kita rusak persekutuannya hanya karena kesalahan kita tadi. Demikianlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita betapa indahnya hidup bersama Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Betapa sakitnya orang yang diperbudak oleh pikirannya sendiri, orang yang diperbudak oleh dosa. Karena dosa yang satu akan mengikat dosa-dosa yang lain. Kesalahan yang satu akan menimbulkan kejahatan yang lain. Demikianlah hidup kita dalam persekutuan, persekutuan dalam gereja, persekutuan di rumah, keluarga dan lain sebagainya. Biarlah menjadi persekutuan yang tetap mengandalkan kasih Kristus. Betul, perjalanan hidup tidak mudah, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan-Mu, percaya akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.